Demi waktu, seluruh kita dalam keadaan merugi, kecuali bagi yang tetap percaya kepada Tuhan, berbuat kebaikan dan saling memberi nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Sungguh pun kita semakin sadar bahwa dari hari ke hari, diri kita adalah hamba yang senantiasa penuh kekurangan dan kelemahan. Namun dalam sekali hidup ini, kita harus terus saling menguatkan dengan cara saling menasehati di antara kita. Nasihat tentang kebenaran dengan cara penuh kesabaran. Saudaraku, kita pasti pernah mengalami penyesalan dan kekecewaan dalam hidup ini. Dunia memang diciptakan agar kita menyempurnakan jiwa melalui pengalaman suka dan duka, khususnya sesal dan kecewa. Ada penyesalan dan kekecewaan yang kecil, ada juga tentu sesal kecewa yang besar dan dirasa amat berat menyesakkan dada kita. Saudaraku, menghadapi itu semua tetaplah tenang. Tarik nafas dalam-dalam, lalu keluarkanlah perlahan dengan niat melepas segala sesal dan kecewa itu. Larunglah segala yang membuat sesak di dada agar keluar ke alam semesta. Labuhlah dan kembalikanlah semua ke jagat raya. Dengan kata lain yang lebih tepat, serahkanlah kembali semua kepada Tuhan yang telah mengatur ini semua, Sang Maha Sutradara hidup kita. Saudaraku, barangkali engkau setuju dengan yang aku sampaikan ini, bahwa penyesalan dan kekecewaan tertinggi adalah saat kita sadar tak mampu membahagiakan orang yang kita cintai dalam sekali hidup ini. Entah itu orang tua, pasangan hidup, anak, atau saudara. Saat kita sadar bahwa perjuangan kita senantiasa tak pernah cukup untuk membahagiakan mereka selama ini, kita lalu menyesal dan kecewa kepada diri kita sendiri, bukan kepada mereka atau orang lain. Karena orang yang mengaku beriman kepada Tuhan pasti berkeinginan melayani dan membahagiakan sesama, terlebih kepada orang yang kita cintai. Saudaraku, di saat merasa seperti itu, berjuanglah untuk tidak menyalahkan siapapun. Berjuanglah untuk tetap mawas diri dan berkaca diri. Sadari bahwa Maha Suci Tuhan, sungguh diri kita masih dalam kegelapan. Walaupun hati kita sangat berat karena tidak kuat melihat cacat amal diri kita sendiri yang begitu banyak, hingga kita tak mampu menghitungnya satu persatu, yang semakin membuat kita teriris-iris, sangat menyakitkan hingga kita tak mampu menangis lagi. Saudaraku, sekali lagi, jangan pernah menyalahkan siapapun saat kita menyesal dan kecewa. Itulah saat di mana Tuhan memanggil kita dengan pandangan maha kasih sayangnya. Tuhan ingin kita tahu bahwa satu-satunya tempat mengadu, bersandar, dan berserah itu hanyalah Dia. Kita dan semua adalah miliknya, dan kepadanya kita masing-masing kembali. Dia adalah kekasih sejati bagi siapapun orang yang beriman. Segala persoalan antar manusia sejatinya bukan hendak menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah, karena hakikat kebenaran hanya ada pada diri Sang Maha Pencipta. Segala persoalan itu ada hanyalah agar setiap diri kita masing-masing bertaubat kembali
keharibaannya, seraya memohon ampun dan belas kasih-Nya yang tak pernah memudar, memohon bimbingan dan cinta-Nya yang tak pernah menghilang. Saudaraku, saat penyesalan dan kekecewaan pada diri itu menyelimuti, sekali lagi jangan pernah menyalahkan siapapun di luar diri kita sendiri. Mohonkanlah ampunan selalu untuk orang-orang yang kita cintai dan seluruh sesama tanpa kecuali. Dan sungguh, saatnya kita mengingat doa pengakuan dosa ini. Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka. Maka berilah aku taubat ampunan, dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar sekalipun. Dosaku bagaikan bilangan pasir, maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang memiliki keagungan. Umurku ini setiap hari berkurang, sedang dosaku selalu bertambah. Bagaimana aku menanggungnya? Wahai Tuhanku, hamba-Mu yang berbuat dosa telah datang kepadamu dengan mengakui segala dosa dan telah memohon kepadamu. Maka jika Engkau mengampuni, maka Engkaulah yang berhak mengampuni. Jika Engkau menolak, kepada siapakah lagi aku mengharap selain kepada Engkau? Saudaraku, resapilah doa itu dan bersiaplah untuk selalu kembali kepada Ilahi. Tetaplah percaya dan berserah diri hingga di suatu titik perjumpaan nanti, di suatu momen di mana penyesalan dan kecewa tidak ada lagi. Salam panah jiwa.